warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari pertama saya, di mana saya akan mewawancarai salah satu dari orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di sekolah. Bagaimana pembelajaran daring dilakukan di rumah dan apa saja permasalahan yang ada. Nah, tentu saja ya di era pandemi seperti sekarang ini pasti banyak sekali dan timbul sekali permasalahan yang ada, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Nah, saya akan mencari informasi terkait pembelajaran daring. Menurut saya, pembelajaran daring itu memiliki segi positif dan juga negatif, tergantung bagaimana setiap orang tua menyikapi pembelajaran daring tersebut. Baik Bu, terima kasih. Kemudian, apakah menurut Ibu belajar dari rumah itu efektif? Bisa efektif, bisa tidak, tergantung bagaimana orang tua mendampingi anak dalam pembelajaran daring. Baik. Ya, pada saat anak, ibu atau bapak, apakah ibu mendampingi anak belajar? Tentu saja saya mendampingi. Kalau tidak didampingi, anak seperti tidak mengerti mau ngapain gitu. Jadi harus didampingi oleh orang tua. Tetap saja ya Bu ya dalam pengawasan ibu dan bapak. Baik, untuk selanjutnya, apa yang ibu lakukan dalam memantau belajar anak di rumah? Yang saya lakukan melihat tugas dari guru yang diberikan. Kemudian saya juga memantau bagaimana anak saya mengerjakan tugas dan juga memberitahu bagaimana cara mengerjakan tugas. Bila dia tidak mengerti, saya memberikan solusi, memberikan jawaban agar dia mengerti. Baik, sangat efektif sekali ya kalau mempunyai orang tua seperti ini. Jadi anak tidak harus selalu belajar di sekolah, tapi di rumah juga orang tua dengan senang hati mendampingi dan memberi arahan kepada anaknya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan ibu untuk anak-anak ke depan? Harapan saya tentu agar setiap anak memiliki semangat untuk belajar. Jangan sampai anak-anak lebih memilih bermain HP daripada belajar. Jadi harus memiliki cita-cita yang tinggi agar bisa mampu belajar. Oke, baik, jawaban yang sangat luar biasa sekali ya. Soalnya seperti yang kita ketahui, anak-anak pada zaman sekarang ini tuh lebih fokus kepada gadget ya Bu ya, Iya. dibanding buku pelajaran ya. Nah, hal seperti ini harus dihindari oleh orang tua. Bagaimana memberikan edukasi kepada anaknya agar anaknya itu mempunyai motivasi belajar yang tinggi, tidak hanya tergantung kepada yang namanya gadget atau HP, karena dari HP juga memiliki positif dan negatifnya ya Bu ya. Baik, apakah Ibu tahu aplikasi dan platform yang digunakan anak-anak untuk belajar di sekolah? Misalnya di sekolah Ulpah, aplikasi apa yang digunakan? WhatsApp misalnya atau? Di sekolah UPA menggunakan WhatsApp dan YouTube. Oke, ternyata ya sudah modern sekali di sini, udah menggunakan YouTube juga sebagai salah satu platform yang digunakan untuk pembelajaran anak. Kemudian, sudahkah Ibu dan Bapak mengetahui bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut? Tentu saja saya sudah mengetahuinya. Oke. Tentu saja ibunya sudah mengetahuinya ya. Jadi ibu juga bisa memberikan arahan bagaimana penggunaan aplikasi tersebut kepada anak. Kemudian, apakah ibu dan bapak sering memberikan arahan kepada anak mengenai cara belajar mereka? Iya, saya sering memberikan arahan kepada anak saya mengenai cara belajar dalam mengerjakan tugas. Juga saya memberikan solusi. Oke. Benar-benar ya ibu ya. Jadi yang namanya orang tua itu tidak hanya membiarkan anaknya belajar sendiri, karena takutnya mereka bingung ya, tapi diberikan arahan, diberikan kasih sayang juga, diberikan pengertian juga. Nah, untuk selanjutnya, apakah pengetahuan anak ibu meningkat atau bahkan menurun selama belajar daring 1 tahun lebih ini?
saya Pengetahuan anak ibu meningkat atau bahkan menurun selama belajar daring 1 tahun lebih ini? karena anak saya masuk daring pas kelas. Oke, baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana harapan Ibu dan Bapak untuk kedepannya? Saya berharap sekolah cepat seperti biasanya, yaitu Tatap muka lagi ya Bu ya, biar menumbuhkan semangat anak semangat belajar anak juga ya. Kalau tatap muka bisa berinteraksi bersama teman-temannya, nggak di rumah terus ya Bu ya, monoton gitu kan. Nah, untuk selanjutnya, sudahkah Ibu dan Bapak mengerti tentang penggunaan aplikasi yang digunakan di sekolah, kayak misalnya WhatsApp atau lain sebagainya? mengerti. Oh iya, mengerti ya. Ya, karena ini semua itu masuk ke dalam tuntutan sebagai orang tua ya. Ketika kita sudah mengerti salah satu aplikasi yang digunakan untuk anak belajar di sekolah, kita juga harus bisa mengedukasi kepada anak-anak cara pemakaiannya kayak gimana gitu. Takutnya nanti anak juga bertanya kepada kita kalau kita tidak tahu bagaimana ya Bu ya. Soalnya kan, nah itu tadi ya, seperti yang udah Ibu bilang, bahwasanya tidak, kalau misalnya yang tidak dimengerti itu tidak bisa langsung ditanyakan kepada gurunya gitu, harus menunggu waktu dulu ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu sering memberikan arahan tentang bagaimana cara belajar kepada anak? Iya, saya sering memberikan arahan, terutama dalam menyemangati mereka untuk selalu mengikuti pembelajaran daring, walaupun dengan keadaan yang terbatas, tapi tetap semangat untuk anak-anak selalu saya berikan. Ya, inilah cerminan orang tua yang baik ya. Jadi semangat sebenarnya yang tumbuh pada anak itu tergantung kepada yang pertama keluarga dan lingkungannya ya Bu ya. Jadi support dari orang terdekat itu juga akan menumbuhkan salah satu semangat yang ada pada anak. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya Bu, pamungkasnya nih. Apakah pengetahuan anak Ibu meningkat atau bahkan menurun selama pembelajaran daring hampir 1 tahun lebih ini? Sepertinya menurun. Menurun ya Bu, Iya, menurun. ya alasannya sudah dipaparkan tadi oleh pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu. Dan terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih juga atas informasi yang saya berikan mengenai pembelajaran daring ini.